Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Di episode kali ini kita akan belajar PLC Omron di episode keempat, yaitu instruksi keep. Nah, instruksi keep ini, kemarin kita sudah di episode 2 kita belajar di set reset. Kemudian di episode 3 kita sudah belajar differential up dan differential down. Untuk video terkait dengan episode 3 dan 4 bisa dilihat di playlist yang lainnya ya. Dan di episode 1 juga kita udah kasih penjelasan terkait dengan PLC Omron, sedikit penjelasan terkait PLC Omron dan pemrograman di JX Programmer. Jadi dilihat dulu, dipahami dulu sebelum nanti kita masuk ke instruksi keep. Karena di instruksi keep itu penggabungan daripada instruksi set dan reset. Dan di episode kedua sudah dijelaskan bagaimana konsep set dan reset. Di sini untuk penjelasannya singkat di instruksi keep, kita bisa lihat simbolnya di sini ada set dan reset dalam satu instruksi keep. Nah, instruksi keep itu adalah instruksi yang menjaga atau mengunci alamat yang telah ditentukan. Nah, ini sama dengan konsepnya set reset tapi digabungkan ya dalam satu instruksi yang bernama keep. Jadi di keep itu nanti terdiri dari dua kontak, ada kontak set dan kontak reset dalam satu bit yang nanti kita akan tentukan mana yang akan kita set dan reset. Jadi kalau set dan reset kan dipisah ya, set sendiri, resetnya sendiri, tapi kalau untuk di keep ini udah jadi satu gitu. Nah, secara fungsional itu jadi lebih kompak ya. Jadi untuk penggunaannya bisa disesuaikan. Dan istilah keep ini jadi bisa kita artikan bahwasanya ini konsepnya adalah untuk menjaga atau menahan, sebetulnya menahan kondisi. Nah, ini penggunaannya bisa kita sesuaikan gitu dengan instruksi penamaannya gitu kan. Jadi kalau set dan reset bisa kita gunakan untuk conditional set gitu kan. Tapi kalau untuk keep ini hanya untuk kondisi ketika untuk nahan di suatu program yang perlu kita tahan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pemrogramannya di JX Programmer. Kita buka dulu JX Programmernya. Kita lihat di instruksi referensinya dulu. Keep. Oke. Di sini instruksi keep terdiri dari ladder simbol. Di sini bisa kita baca ada set dan reset, keep, terus bitnya, bit mana yang mau kita keep. Kemudian, nah bisa diperhatikan di sini. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau set reset. Jadi set reset sama dengan penggunaan self holding ya. Jadi kalau ini sama dengan ya, jadi sama persis dengan penggunaan self holding. Kalau self holding kita menggunakannya kan harus ada 2-3 kontak ya. 3 kontak C untuk sebagai self holdingnya, terus B sebagai stopnya. Nah, ini kalau untuk penggunaan keep itu bisa tinggal hanya menggunakan set dan reset atau kontak A dan kontak B saja. Jadi lebih singkat kalau di rancangan gitu, di laddernya. Jadi kita nggak perlu gambar yang membuat programnya yang terlalu panjang seperti ini. Kita bisa lebih singkat lagi dengan keep. Terus ini ada conditional. Jadi ya ini on, set resetnya jadi on sekali dan nahan gitu kan. Resetnya juga sama dari kondisi off ke on. Dah. Tuh, status F nya bisa dilihat di sini. Jadi ketika kondisinya di set dia akan nyala terus nahan. Ketika resetnya nyala dia akan falling edge, jadi mati gitu kan, jadi ke off. Itu set reset statusnya. Nah, ini bisa diperhatikan di sini. Set, jadi ketika set dan resetnya itu nyala sama-sama high atau sama-sama nyala, dia statusnya tetap off gitu. Kalau kondisinya seperti ini juga sama, ketika S reset itu nyala bersamaan, pokoknya kondisi nyala bersamaan, dia statusnya tetap mati gitu ya di outputannya. Nah, ini jadi meringkas penggunaan self holding menjadi menggunakan keep. Terus, nah di sini ada interlock program section. Jadi nanti kita akan belajar juga terkait dengan interlock di episode berikutnya. Ini sebagai gambaran aja. Jadi kita nanti bisa pengaplikasian penggunaan interlock dan kombinasi dengan keep sebagai pengganti nanti self holding di dalam interlock. Gitu. Nah, ini interlock, ada interlock sama interlock clear. Nanti kita akan belajar di instruksi interlock ini. Terus kemudian lagi flip flop. Nah, ini bisa. Nah, ini kita
kemarin juga di episode ketiga kita belajar diferensial ya. Jadi ada diferensial up, diferensial down. Nanti kita bisa kombinasikan seperti ini untuk membuat sebuah flip flop atau nyala mati ya, atau ngebit gitu, bikin bit nyala mati gitu. Nah ini kondisi diferensial up, kondisi kontak B nanti nyala mati gitulah. Tuh. Terus ini contoh-contoh penggunaan yang lainnya. Jadi untuk ngekip bisa menggunakan banyak kontak, emergency situation, jadi bisa menggunakan banyak kontak setnya. Kemudian resetnya bisa menggunakan satu reset input di 0.05, dan ini menggunakan di holding relay gitu kan. Nanti di holding relay bisa digunakan sebagai active warning display, jadi buat nge-resetnya. Terus ini cukup banyak ya penjelasannya. Ini sebenarnya ya cuman jelasin soal terkait dengan penggunaan instruksinya aja sih gitu. Ini bisa dimanfaatkan dari banyak faktor. Ini coding, address, diagram dan sebagainya. Udah. Tuh kita akan coba langsung di CX Programmer. Kita pilih di CP1E. Teman-teman bisa pakai yang lainnya monggo, tapi kita lebih mudah dan untuk CP1E karena kita menggunakan device juga CP1E. Kita buka kontak di C, normally open, bit 0.00, kemudian kita langsung bisa O, terus ketikkan keep. Nah, bit mana yang akan kita keep? Misalkan W00. Nah, terus di sini kita bisa tinggal masukin kontaknya untuk ngenahannya ya, resetnya. Outputnya langsung misal. Nah, oke, nah di sini kita akan lihat. Nah, ini langsung ke tahan. Ini mau dirubah-rubah juga kondisinya nggak akan mempengaruhi ya, karena dia ngeset. Terus untuk resetnya kita pakai yang bawahnya. Nah, ketika kondisinya dua-duanya nyala, misalkan ini nyala, dia nggak akan ada perubahan. Dan ketika kondisinya juga ini nyala dan ini nyala, nah dia juga akan nilainya 0. Itu. Jadi resetnya tetap yang menjadi utamanya adalah di resetnya. Jadi ketika setnya pun nyala, resetnya nyala juga, jadi tetap outputnya akan membaca dengan kondisi mati. Jadi meniadakan lah ya. Jadi kondisi ketika kerusakan dan meniadakan. Jadi ini sebagai pengganti memperingkas dari program menggunakan self loading. Kalau kita biasanya menggunakan self loading dengan logic OR ya, OR dan AND seperti ini. Ini sebagai alternatif, lebih ringkas untuk keperluan yang lebih sederhana aja. Dan ketika kita baca di menu manic juga akan lebih ringkas. Di load 0, nah ini kan operannya, terus skip. Nah, ini nanti kalau dikasih value, jadi kalau teman-teman kasih keterangan nanti di komen ini ada muncul. Jadi muncul komennya ini sebagai start, misalkan di sini sebagai stop. Nah, ini yang keep apa yang di keep. Tuh. Nah, ini nanti yang nyalain. Nah, sedangkan kalau bikin instruksi yang ini ada load or not and not out. Nah, lebih mudah untuk dibaca, diterjemahkan instruksinya itu dengan menggunakan bahasa instruksi yang sesuai ya. Gitu, itu aja untuk materi kita pada hari ini untuk keep. Jadi keep itu memperingkas set reset juga bisa, atau memperingkas self holding juga bisa. Jadi opsinya kita mau pakai set reset bisa, mau pakai keep juga bisa. Ya, kalau set reset mungkin kalau kita bikin program yang panjang gitu ya, setnya di atas, resetnya baru di bawah, ketika program selesai baru reset juga bisa. Sedangkan kalau keep juga bisa sebenarnya, cuman ditaruh di dalam satu rung yang sama gitu kan. Kalau set reset kan harus pisah rung ya, pisah rung, pisah rungnya. Sedangkan kalau di
keep dijadikan satu row gitu. Nah itu opsional, nanti teman-teman mau pakai yang mana. Intinya ini hanya memperingkas untuk biasanya teman-teman bikin start stop dengan logic atau self holding seperti ini. Nah, nanti bisa diringkas dengan penggunaan keep yang seperti ini. Nah, ini kita penggunaan keep dengan ini self holding. Itu kita cukupkan untuk materi keep episode berapa ini, episode 4 pada hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video di episode 1, 2, dan 3 di pengenalan PLC, JX Programmer, kemudian lanjut ke set reset dan differential up, differential down sebelum masuk ke materi keep. Kita lanjutkan di episode berikutnya, kita pengenalan interlock dan timer counter. Begini saja, terima kasih banyak. Salam bisnis elektronika, suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.